Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim pengembang SPMB. Di sini akan coba memaparkan, eee, petunjuk penggunaan aplikasi SPMB untuk publik dan siswa atau murid. Oke, kita mulai. Ini adalah halaman yang akan diakses oleh publik, eee, tanpa perlu harus masuk. Jadi nanti publik ketika dia mencari halaman SPMB, tampilannya akan seperti ini. Oke, kita mulai dari halaman atas. Di sini ada login, tombol untuk masuk, terus di sini ada tahap pelaksanaan. Kenapa ini harus ada informasi seperti ini? Karena ini, untuk di tahun ini SPMB itu dibagi menjadi tiga tahap. Yang pertama tahap PCMB atau pemetaan calon murid baru, terus yang kedua tahap 1, yang ketiga tahap 2. Nah, sekedar informasi saja, untuk PCMB ini adalah, proses pemetaan, namun hasil, seleksi pada proses PCMB ini, di tahap PCMB ini akan mengunci, kuota atau kursi di sekolah yang dipilih oleh siswa. Jadi nanti murid yang masuk seleksi atau yang lolos seleksi di PCMB ini, dia akan mendapatkan undangan untuk melakukan daftar ulang di sekolah pilihannya. Adapun untuk jalur-jalur yang dibuka di PCMB ini dibuka semua jalur, baik dari domisili, prestasi, terus afirmasi, dan juga mutasi. Semuanya dibuka. Nah, untuk siswa yang tidak lolos seleksi di tahap PCMB ini, bisa melanjutkan ke tahap 1 atau tahap 2 bergantung dengan jalur yang dipilihnya. Untuk tahap 1, jalur yang dibuka adalah prestasi dan mutasi. Untuk tahap 2, yang dibuka adalah domisili dan afirmasi. Itu informasi untuk, tahap pelaksanaan SPMB di tahun 2026 ini. Nah, kita lanjut ke bawah. Nah, di bawah ini adalah, proses seleksi sementara. Jadi, misalnya nanti ketika, murid itu sudah melakukan pendaftaran dan sudah terverifikasi, dia bisa, melihat posisi dia ada di mana, atau proses seleksi sementaranya seperti apa. Ini misalnya kita masukkan NISN-nya, dan di sini, karena ini datanya data dummy, jadi ini kita coba misalnya masukin 10, angka NISN-nya, terus kalau diklik akan mengarahkan ke sini. Ini adalah SMA pilihannya, baik itu pilihan 1, pilihan 2, atau pilihan 3. Nah, jadi nanti SMA yang tertera di sini adalah SMA pilihannya dia, yang masuk seleksi atau masuk, proses seleksi sementara. Jadi misalnya SMA Negeri 5 ini adalah pilihan pertamanya, maka Raka Pratama ini masuk ke SMA Negeri 5, yang mana itu adalah pilihan pertamanya. Tapi kalau misalnya SMA Negeri 5 ini adalah pilihan ketiganya, pilihan pertamanya misalnya SMA 3, terus pilihan keduanya SMA 2, nah berarti Raka tidak lolos nih di SMA 3 dan SMA 2, lolosnya di SMA 5 gitu. Nah, ini jadi, adalah sekolah tujuan di mana, murid tersebut, dalam proses seleksi ini masuk dalam kuota. Nah, ini misalnya di sini rankingnya 18 dari kuota 72 calon murid misalnya. Nah, ini jadi masih dalam kuota lah, masih jauh gitu. Nah, ini untuk 72 nanti akan terlihat seperti ini. Nah, ini tandanya ini.
Kalau tandanya abu-abu, berarti ini misalnya Nadia Ramadhani nih, tandanya kan abu-abu itu berarti dia di luar, eee, kuota gitu atau di luar ranking, di luar kuota dari sekolah tersebut. Jadi ini berarti dia tidak lolos di sini. Nah, sekarang kita kembali lagi ke beranda. Nah, tadi ada proses seleksi sementara, melihat proses seleksi sementara. Nah, selanjutnya di sini adalah jadwal pelaksanaan SPMB. Jadwal pelaksanaan SPMB ini tampilan tampilan untuk, timeline-nya atau jadwalnya. Di sini ada PCMB, ada tahap 1, ada tahap 2. Nah, di sini ada kuota global, di mana setiap sekolah itu, mempunyai kuota untuk setiap jalurnya, dan ini diatur oleh persentase yang berlaku. Ini misalnya untuk jalur domisili, sekolah itu harus menyediakan 35%. Dan untuk jalur afirmasi, sekolah harus menyiapkan 30%, mutasi 5%, dan prestasi 30%. Itu untuk SMA. Sedangkan untuk SMK, di sini untuk domisili terdekat itu 10%. Untuk afirmasi 30%, untuk prestasi 55%, untuk mutasi 5%. Seperti itu. Nah, ini adalah info yang harus dibaca, jadi paham. Nanti misalnya, oke, saya mau masuk ke SMK nih gitu, karena bisa ngeliat dulu nih di sini, oh jalur prestasi nih yang kuotanya gede dan apa, mmm, murid tersebut memang berprestasi, jadi lebih baik memilih jalur prestasi dibanding jalur domisili terdekat, karena domisili terdekat itu 10%, yang mana, kuotanya kecil. Tapi kalau untuk memilih jalur jalur prestasi, ini kuotanya cukup besar dan ya, ada peluang untuk lulusnya juga lebih besar gitu. Nah, ini sekedar contoh strategi saja, tapi nanti untuk, dalam pelaksanaannya itu dikembalikan ke masing-masing murid dan orang tua murid, begitu. Nah, selanjutnya nih di sini penjelasan singkat jalur pendaftaran. Di sini kita coba menjelaskan apa itu domisili, prestasi, mutasi, dan afirmasi. Mungkin di sini nanti bisa dibaca, domisili ini diperuntukkan untuk siapa sih? Nih misalnya domisili diperuntukkan bagi calon yang berdomisili di wilayah penerimaan sekolah sesuai rayon yang telah ditetapkan. Ini untuk SMA. Kalau untuk SMK itu domisili terdekat, tidak ada rayon sebenarnya. Nah, untuk prestasi di sini ada prestasi akademik dan non akademik, terus mutasi ini untuk eee perpindahan tugas orang tua wali dan juga anak guru. Untuk afirmasi, ini diperuntukkan untuk, eee, keluarga ekonomi tidak mampu, anak terlantar, atau murid penyandang disabilitas dan murid dengan kebutuhan khusus tertentu. Nah, terus di bawah sini terakhir ini ada informasi publik yang akan, apa, membantu siswa untuk melihat informasi-informasi yang dibutuhkan. Misal, syarat pendaftaran, kira-kira syarat pendaftarannya apa? Nanti bisa dibuka aja di sini, dan nanti di sini dibaca apa saja ini, persyaratan-persyaratan yang harus dipersiapkan. Misalnya persyaratan umum tuh apa saja. Nah, nanti ini bisa dibaca untuk lebih detailnya. Kita kembali lagi ke halaman, beranda. Nah, di sini ada informasi sekolah. Informasi sekolah itu murid atau orang tua murid bisa melihat, klasmen di sekolah-sekolah yang akan menjadi sekolah tujuannya. Misalnya di sini memilih kabupaten atau kota dulu, misalnya Kota Bandung, terus jenis sekolahnya apa, oh SMA misalnya. Nah, ini bisa langsung di sini, SMAN 3 Bandung atau SMAN 10 Bandung gitu. Atau mungkin di sini bisa dicari, oh SMAN 10 misalnya, SMAN 10 Bandung, oke. Nah, di sini ada jumlah kuota yang dibuka dan ada total pendaftar, begitu. Jadi nanti bisa dilihat nih, jangan sampai, eee, total siswa itu memilih
ketika pendaftarnya sudah banyak begitu. Jadi mungkin nanti di sini bisa dilihat, oh atau misalnya kuotanya mana nih yang lebih besar gitu, dari SMA-SMA di Bandung misalnya gitu. Oh ini SMA 1 Bandung 100, SMA yang 3 Bandung misalnya di sini ada 200 misalnya gitu. Nah ini mungkin nanti bisa menjadi bahan pertimbangan. Ini di sini, disclaimer sedikit, di sini, datanya juga masih data dummy, jadi tidak merepresentasikan kondisi sebenarnya. Ini dimaksudkan untuk apa, untuk memperagakan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini. Nah, dari sini kita bisa langsung masuk ke detail sekolah. Nah, ini kita kalau misalnya masuk ke detail sekolah, misalnya SMA N3 Bandung, di sini ada kontak resmi nih. Di sini ada kontak resmi, ada WhatsApp-nya gitu. Ada websitenya. Nah, di sini ada informasinya. Nah, di sini ada ringkasan kuota PCMB. Ini misalnya domisili ada 30 orang, afirmasi ada 30 orang, mutasi 10, prestasi 30 misalnya gitu. Nah, ini adalah jumlah kuota yang dibuka untuk masing-masing jalurnya. Nah, di bagian bawah sini, ini kita bisa ngelihat, oh, eee, udah berapa banyak nih siswa yang masuk kuota misalnya. Ini bisa dilihat di sini. Oh, yang terakhir masuk kuota itu, ini misalnya di sini, sampai jarak 8,39 kilometer nih masuk kuota. Nah, di sininya 8,66 ini sudah di luar kuota nih, artinya di luar kuota itu adalah, di luar ranking. Rankingnya sudah tidak, atau bahasa sederhananya kemungkinannya tidak lolos nih gitu kalau udah di luar kuota seperti ini. Nah, makanya ini bisa jadi buat bahan strategi juga kalau misalnya ternyata, murid tersebut mempunyai jarak 7,85, oh ya sudah berarti saya masih bisa, kemungkinannya masih bisa masuk nih di sini gitu. Atau misalnya 7,86 gitu, oh ya udah berarti saya coba nanti ngambilnya SMA N3 Bandung jalur domisili misal gitu. Seperti itu. Nah, ini juga nanti bisa dilihat, per jalurnya. Nih di sini ada domisili, ada afirmasi, terus ada mutasi, terus ada prestasi. Ini misalnya di sini prestasi ada indikator ininya skor gitu, seperti itu. Oke, mungkin itu untuk bagian, akses publik. Nah, sekarang kita lanjut ke login atau siswa atau murid itu masuk ke dalam aplikasinya. Nah, untuk pertama kali masuk, siswa itu harus memasukkan username dan password yang diberikan oleh sekolah asal. Atau jika tidak diberikan oleh sekolah asal atau misalnya murid dari luar Jawa Barat, maka siswa bisa mendatangi sekolah tujuan terdekat. Nanti akan dibuatkan di sana. Dibuatkan akun oleh pihak sekolah. Begitu. Nah ini misalnya murid itu sudah mendapatkan, akunnya ya. Misalnya di sini dimasukkan, misalnya username-nya Adam1234 misalnya gitu. Password-nya dimasukkan mengikuti yang diberikan, misalnya Adam1234 juga. Nah ini ketika masuk, nah ketika pertama kali masuk, Adam itu harus membuat password baru, karena password yang diberikan itu kan sudah terekspos ya, dari pihak sekolah pun sudah tahu nih gitu. Nah makanya di sini, Adam bisa membuat password baru, atau harus membuat password baru. Ini misalnya di sini Adam1234567 misalnya gitu. Nah di sini juga, ini di sini bisa dilihat untuk memastikan bahwa apa yang, konfirmasi password-nya sama. Adam1234567 misalnya gitu. Nah di sini Adam harus memasukkan juga nih emailnya, misalnya adam@gmail.com. Kepemilikannya siapa? Oh kepemilikannya orang tua atau calon murid punya Adam sendiri gitu, berarti calon murid nih. Nomor teleponnya Adam masukin 0818 misalnya 77654432 misal gitu. Ini hanya
ketika murid baru pertama kali masuk ke aplikasi SPMB. Oh iya, ada yang terlewat. Nah, di sini jika Adam lupa sama password-nya, Adam bisa menghubungi sekolah asal untuk mereset password. Atau sekolah tujuan tempat Adam membuat akun ya, kalau misalnya Adamnya dari luar Jawa Barat, begitu. Jadi nanti di sana dibantu diresetkan si password-nya, nanti Adam bisa masuk lagi ke sini menggunakan username yang awal gitu. Jadi Adam bisa memasukkan username dan password ketika pertama kali diberikan gitu. Misalnya tadi Adam 1234 ya. Terus ini juga sama misalnya. Di sini buat password tadi Adam 12345667. Di sini email adam@gmail.com. Pemilikannya misalnya soal punya Adam sendiri, ini 0818. Nah ini simpan dan lanjutkan. Nah, ketika Adam sudah login, sudah berhasil login ke sini, nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini ada tombol yang mengarahkan Adam untuk memulai PCMB. Terus di sini masih tetap ada jadwal pelaksanaannya. Jadi pastikan Adam menyelesaikan proses pendaftaran ini atau proses pemetaan ini sebelum waktu habis gitu di sini. Nanti di sini akan ada timeline berdasarkan tanggal yang sedang berlangsung begitu. Jadi pastikan tidak terlambat untuk melakukan proses pemetaan ini dan pendaftaran di sini. Dan di sini juga tetap informasi publik yang tadi masih bisa diakses juga nih di sini, informasi sekolah dan syarat pendaftaran begitu. Jadi misalnya, oh saya mau masuk saya mau melihat nih syarat pendaftarannya apa saja gitu, nanti bisa dilihat nih di sini. Gitu. Oh ini syarat pendaftarannya, saya mau masuk domisili. Oh domisili apa aja? Oh di sini syarat utamanya ini kartu keluarga, terus atau kematian atau akta cerai jika tinggal bersama wali misalnya gitu. Hal seperti itu. Nah ini kembali lagi ke sini dashboard. Nah di sini Adam bisa memulai proses PCMB. Oke, kita mulai proses PCMB. Nah di sini ini adalah peminatan. Ini survei yang dilakukan dan murid harus mengisi survei ini agar dapat melanjutkan ke proses pendaftaran PCMB untuk mengikuti seleksi PCMB begitu. Nah di sini ada pilihannya, misalnya ada pertanyaan, kamu akan melanjutkan ke sekolah mana? Oh ke MA. Kalau ke MA nanti ada pertanyaan lagi, MA-nya mau di mana? Mau di mana? Oh mau di Jawa Barat misalnya. Nanti dijelasin, kita boleh diceritain nggak alasannya kenapa memilih MA misalnya gitu. Nah kalau misalnya tidak, di sini juga boleh diceritain nggak kenapa memilih MA dan di luar Jawa Barat begitu. Nah kalau misalnya memilih SMA, ini ada pertanyaan juga, apakah kamu akan melanjutkan sekolah di Jawa Barat? Kalau iya, nanti ada pertanyaan lanjutan, apakah kamu akan mengikuti SPMB atau tidak? Begitu. Nah ini pertanyaan kedua, kalau dia akan atau murid akan melanjutkan ke SMA tapi tidak di Jawa Barat, maka di sini boleh dijelaskan alasannya. Apa nih alasannya? Misal, oh saya karena ingin ikut paman misalnya di Australia misalnya gitu. Begitu. Nah ini kalau misalnya dia memilih di Jawa Barat, memilih SMA di Jawa Barat, terus di sini apakah kamu akan mengikuti SPMB? Iya. Kalau iya, nih bisa langsung melanjutkan ke proses selanjutnya. Kalau tidak, mungkin di sini bisa dipilih alasannya apa. Oh, mungkin sudah diterima di sekolah tujuan. Sekolah tujuan tuh misalnya ada sekolah SMA swasta gitu, yang
SMA swasta favorit lah gitu yang sudah membuka pendaftaran dari awal sebelum PCMB ini atau SPMB ini dimulai. Terus di sini apakah baru berencana masuk gitu ke sekolah swasta favorit misalnya gitu. Nah, ini bisa dituliskan mungkin sekolahnya di mana atau mungkin ada alasan lain. Nah, misalnya di sini Adam ingin mengikuti SPMB saja gitu. Nah, di sini Adam bisa melanjutkan pendaftaran. Lanjutkan pendaftaran. Nah, ini adalah halaman mulai Adam harus mengisi semua data pendaftaran di sini. Nah, di sini ada beberapa langkah untuk menyelesaikan pendaftaran. Yang pertama, murid harus mengisi biodata. Di sini ada beberapa data yang harus diisi, terus harus menyelesaikan persyaratan umum, menyelesaikan persyaratan khusus, memilih sekolah, dan mengonfirmasi pendaftarannya sebelum mengirimkan berkas-berkas pendaftarannya. Nah, ini kita mulai dari halaman biodata. Nah, di sini data pendaftar ini murid tidak perlu mengisi karena ini sudah terisi sebelumnya. Jadi integrasi data dengan pihak Dapodik. Nah, hanya saja yang harus diisi ini adalah jika murid yang bersangkutan itu termasuk murid berkebutuhan khusus, maka di sini harus memilih ya murid termasuk murid berkebutuhan khusus. Nah, jika memilih iya, di sini ada pilihan lanjutan, yaitu apakah kebutuhan khususnya itu disabilitas atau CIBI, cerdas istimewa dan bakat istimewa. Nah, untuk mengonfirmasi bahwa murid itu mempunyai kebutuhan khusus, maka di sini harus menyertakan dokumennya. Dokumen dari lembaga yang resmi, begitu. Nah, ini misalnya kita di sini Adam dia tidak termasuk berkebutuhan khusus. Nah, selanjutnya di sini Adam harus mengisi lagi nih email yang digunakan oleh Adam. Ini misalnya Adam@email.com gitu ya, ininya punya calon muridnya, nomor HP-nya ini, terus punya siapa. Nah, di sini ada pilihan lagi, tinggal bersama siapa, orang tua atau wali. Ini nanti akan diminta dokumen yang sesuai, begitu. Jadi kalau misalnya untuk orang tua dan untuk wali itu berbeda. Misalnya untuk wali itu harus menyertakan akta cerai atau akta kematian dan sebagainya yang diperlukan untuk mendukung status murid tinggal bersama siapa. Nah, ini sebagai informasi juga, kalau misalnya ini belum diisi, ini nah, di sini ini progress bar atau petunjuk apakah proses ini selesai atau belum, ini akan berkurang. Kalau misalnya ini sudah diisi semuanya, ini misalnya ada map email, terus nomor HP-nya sudah dimasukin gitu, dan semuanya datanya sudah terisi semua, nah maka di sini data siap. Nih 23/23 data siap maksudnya, misalnya gitu. Nah ini berarti semua data sudah terisi dan bar ininya atau garis ininya sudah terisi penuh, begitu. Nah selanjutnya ini nanti alamat sesuai kartu keluarga di sini harus disertakan lagi. Misalnya di sini di Antapani, kelurahannya Antapani Kidul, artinya. Nah, ini. Terus di sini harus memilih lokasi, nanti disimpan koordinatnya, dan terakhir ini harus upload foto. Begitu. Nah, ini kita ambil gambar asal aja dulu gitu. Karena ini dummy. Nah, jika sudah terisi semua, maka tombol ininya bisa dilanjutkan. Gitu. Nah, kalau misalnya ada satu yang belum diisi misalnya gitu, ini nomor HP belum diisi ya, tadi kelewat misalnya gitu. Nah ininya sudah tidak bisa, siswa belum bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Nah jika diklik, maka
akan ada pemberitahuan, oh nomor HP harus menggunakan format yang benar misalnya. Oh tadi kurang kosongnya misalnya gitu. Eee, kita coba masukin lagi. Nah, jika sudah terisi, maka ini akan, aktif tombolnya, begitu. Nah, ini kita coba klik dan lanjut ke proses selanjutnya. Nah, ini adalah, langkah persyaratan umum. Ini data-data yang harus diisi oleh siswa, begitu. Nah, tadi misalnya di sini memilihnya ini ya, tadi di sini memilihnya wali kan, maka di sini data yang harus diisinya adalah wali. Tapi kalau misalnya tinggal bersama orang tua, di sininya akan bersama orang tua, gitu. Nah, ini misal di sini kita wali ya. Kalau misalnya wali, nah ini NIK-nya wali, namanya wali. Terus di sini ada alasan tinggal bersama wali, apa orang tua meninggal, orang tua bercerai, ataupun ada alasan lain gitu. Misalnya menunggu nenek gitu. Nenek udah sepuh, saya harus menjaga karena orang tuanya juga sedang jauh, misalnya sedang di luar negeri gitu. Nah ini bisa memilih alasan lain. Nah ini kita misalnya memang Adam, dia tinggal bersama orang tua, kita ubah di sini di bagian biodata, kita pindahkan ke tinggal bersama orang tua, simpan dan lanjutkan. Nah ini harus disimpan dulu ya, jadi nggak bisa langsung loncat ke sini, tapi harus disimpan dulu di sini agar datanya berubah. Nah, ketika disimpan, ini data yang harus diisi adalah data orang tua. Misalnya ini nik ayah, di sini nama ayah, ini ayah. Nik ibu, ini misalnya namanya ibu ya. Kontak orang tua, ini misalnya ada kontak orang tua. Nah, di sini ada pilihan lagi, status kartu keluarga. Apakah memiliki kartu keluarga atau tidak gitu. Nah, kalau memiliki kartu keluarga berarti yang harus diisi adalah ijazah atau surat keterangan lulus atau kartu ujian. Kalau belum mendapatkan ijazah, ini bisa diisi di sini. Terus kartu keluarga, akte kelahiran, dan KTP orang tua salah satu. Nah, kalau tidak ada kartu keluarga, ini harus memilih alasannya apa. Oh, misalnya bencana alam atau bencana sosial. Ya, termasuk bencana alam itu misalnya, yang termasuk bencana sosial itu misalnya ada kerusuhan gitu, yang tiba-tiba gitu, dan ini ngungsi misalnya gitu. Ini termasuk bencana sosial gitu. Nah, atau misalnya ada kerampokan, rumahnya kerampokan dan koper-kopernya semuanya dibawa misalnya gitu. Nah, ini masuknya bencana sosial. Nah, eee, untuk membuktikan ini, dari murid atau orang tua murid harus mendapatkan surat keterangan dari desa atau atau kelurahan, begitu. Nah, kita misalnya Adam lengkap nih, dia memiliki kartu keluarga, maka di sini, Adam harus mengisi ijazahnya nih. Ini misalnya di sini saya masukkan ini aja deh, dokumen asal dulu nih di sini. Masukkan, dokumen-dokumen asal dulu karena memang ini, datanya masih dummy ya. Jadi bisa menggunakan data apa aja, tapi nanti ketika prakteknya ini harus menggunakan data yang, valid ya, gitu. Nah, ini saya coba masukin satu-satu. Oke. Nah nah di sini, selanjutnya setelah dokumen-dokumen ini sudah terupload, nah di sini, eee, murid harus memasukkan nilai rapor di sini. Nah, di sini ada pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, untuk mahasiswa Madrasah Sanawiyah, pendidikan agama dan budi pekerti ini adalah nilai rata-rata dari mata pelajaran seperti Al-Quran dan hadis, akidah akhlak, terus misalnya SKI, ya, sejarah kebudayaan Islam, dan yang lain misalnya gitu. Nah, ini dijumlahkan, dirata-ratakan, baru dimasukkan nilainya ke sini, begitu. Nah, misalnya di sini ada 80, 80, Al-Quran hadisnya 80, akidah akhlaknya 80, SKI-nya ya 90, terus tauhid ya misalnya gitu, itu 90. Berarti rata-ratanya adalah 85.
Nah, maka diisi di sini 85 gitu. Nah, ini untuk nilai Pancasila misalnya 80, bahasa Indonesia 80, 80, 80, 80. Ini semuanya harus diisi ya. Ini kita masukkan dulu seni dan prakarya juga 80. Nah, ini seni dan prakarya juga kalau misalnya memang ada seni musik, terus ada seni lukis, terus ada prakarya juga misalnya gitu. Nah, ini ditampilkan nih dijumlahkan dulu baru dirata-ratakan begitu. Nah, selain mengisi, murid juga harus mengupload halaman raportnya untuk menjadi bahan verifikasi oleh tim verifikator sekolah. Begitu. Nah, ini dari semester 1 sampai semester 5. Oke, kita buat cepat saja. Coba bikin cepat. Nah, oke, kembali lagi. Nah, ini di sini semuanya sudah terisi ya. Di sini kan sudah kelihatan nih 65/65 data sudah siap. Artinya, terus di sini dilihat tombolnya sudah aktif, berarti semua data yang ada di sini sudah terisi. Nih misalnya kalau misalnya ada satu data yang belum terisi, maka ininya belum aktif. Jadi kalau ininya belum aktif, tombol untuk lanjut ke step selanjutnya belum aktif, berarti ada bagian yang belum terisi. Nah, ini kalau diklik nanti akan muncul nih di sini. Oh, ini yang belum terisi gitu. Nah, ini bagian sini yang belum terisi berarti oke kita isi. Begitu. Nah, ini pastikan semuanya terisi semua ya, gitu. Oke. Nah, sekedar informasi juga, jadi nanti ketika murid itu melanjutkan ke persyaratan khusus, nah terus di sini di tengah-tengah murid harus keluar nih, dia harus ada sesuatu lah yang dia belum selesai gitu untuk proses ininya. Nggak perlu khawatir, nanti ini akan tersimpan. Jadi nanti data-data yang sudah dimasukkan di biodata dan persyaratan umum ini sudah tersimpan, jadi nanti tinggal melanjutkan saja, begitu. Nah, ini sekarang kita coba masuk ke persyaratan khusus. Oke, ini adalah halaman persyaratan khusus jalur. Maksudnya adalah di sini siswa harus memilih. Yang pertama kali harus dipilih itu adalah jenjang. Ini bisa berbeda. Kalau misalnya tadi di pemetaan itu memilihnya SMA, ternyata di sini berubah pikiran. Saya harus pengennya ke SMK aja, bisa. Kalau kalau itu bisa gitu. Jadi nanti ini tidak akan mempengaruhi pilihan pilihan dan di sini tidak dikunci. Jadi kalau misalnya nanti di pemetaan ketika proses pemetaan siswa pengennya SMK gitu, tapi setelah ngobrol lebih lanjut orang tuanya lebih memilih SMA karena SMA lebih dekat misalnya, itu bisa gitu. Begitupun sebaliknya. Nah, ini misalnya pilih jenjang SMA. Nah, di sini ada 3 pilihan jalur untuk siswa yang tidak terdaftar sebagai keluarga ekonomi tidak mampu atau yang berkebutuhan khusus. Hanya bisa mengikuti 3 jalur ini, domisili, prestasi, dan mutasi. Begitu. Nah, bagaimana dengan yang terdaftar sebagai keluarga ekonomi tidak mampu? Nah,
Ini, di sini, untuk keluarga ekonomi tidak mampu dan termasuk desil 1, maka jalur yang dibukanya hanya afirmasi KTM saja, begitu. Dan ini akan dipandu dan dan disalurkan ke sekolah-sekolah yang membuka jalur ini. Dan kemungkinan lulusnya besar, lebih besar karena ini yang menjadi prioritas untuk sekolah, begitu. Kenapa ini dipilihnya 1? Karena eee, apa, murid ini harus sekolah dan ketika murid ini menjadi prioritas kita, menjadi prioritas pihak Disdik, maka nanti pihak Disdik akan menyalurkan ke sekolah-sekolah yang sesuai dengan kondisi murid tersebut. Yang akan dipilihnya itu adalah yang terdekat dari tempatnya tinggal, begitu. Itu dengan mempertimbangkan berbagai hal, maka calon murid dengan status keluarga ekonomi tidak mampu dan desil 1, maka pilihannya 1 dan nanti untuk pilihan sekolahnya akan dipilihkan. Ada 3 pilihan sekolah dan itu murid tidak bisa memilih sekolah yang lain selain sekolah yang sudah direkomendasikan, gitu. Nah, ini misalnya, untuk untuk dokumen-dokumennya, ini nanti murid harus mengisi atau harus mengupload dokumen-dokumen bukti DTSN atau bukti bantuan sosial dan surat pernyataan orang tua atau wali di atas materai. Di mana ini diisinya? Ini ada di halaman biodata. Di halaman biodata ini nanti ada pemberitahuan. Anda terdata dalam keluarga ekonomi tidak mampu desil 1. Begitu. Nah, ini tadi di penjelasan sebelumnya ini tidak ada status ini karena itu untuk yang general atau yang non keluarga ekonomi tidak mampu. Itu tidak ada status pendaftaran khusus ini. Nah, status pendaftaran khusus ini kita dapatkan dari DTSN, gitu. Nah, bagaimana kalau saya punya KIP, ya punya kartu nih, tapi tidak terdaftar di DTSN. Nah, ini tidak bisa, gitu. Jadi kalau seperti itu berarti murid atau orang tua murid harus mengurus itu sampai tercatat nih di DTSN, begitu. Nah, ini nanti harus diupload nih di sini. Bukti DTSN atau PKH atau bantuan sembako, terus bukti DTSN untuk JKN, atau bukti program sosial Kementerian Sosial, atau surat dari kepala panti, kepala rumah sosial, atau lembaga kesejahteraan sosial anak. Ini atau. Jadi bisa pilih salah satu. Terus yang ini wajib, surat pernyataan orang tua atau wali ini wajib. Begitu. Ini wajib karena untuk menyatakan tanggung jawab bahwa dokumen-dokumen yang diupload ini adalah valid, begitu, dan bukan dokumen yang palsu. Nah, itu untuk siswa yang terdaftar di desil 1. Nah, untuk desil 2 dan desil 4, di sini ada keterangan Anda terdata dalam keluarga ekonomi tidak mampu desil 4 misalnya. Nah, ini akan dikembalikan. Apakah murid akan menggunakan status KTM untuk pendaftaran ini? Kenapa ada pertanyaan ini? Karena ini berpengaruh ke pilihan jalur yang berlaku nanti. Jika siswa memilih status KTM untuk pendaftaran ini misalnya statusnya tidak mampu, desil 4 gitu. Nah, bedanya desil 1 dan desil 2 sampai 4 itu adalah kalau untuk desil 1 itu akan direkomendasikan dan disalurkan oleh Disdik langsung. Nah, sedangkan untuk desil 2 sampai desil 4 itu tidak disalurkan, tapi akan diseleksi begitu. Dan bisa memilih sekolahnya bebas kemana saja.
Nah, ini jika murid memilih untuk menggunakan status KTM ini akan berbeda untuk jalur pilihannya. Nah, ini untuk siswa yang menggunakan status KTM desil 4 atau desil 2 sampai desil 4, maka informasi jalurnya akan seperti ini nanti. Anda terdata dalam keluarga ekonomi tidak mampu desil 4 dan bisa memilih jalur domisili, mutasi prestasi atau afirmasi KTM. Nah, ini berbeda dengan jalur umum yang tidak terdaftar. Nah, di sini ada pilihannya nih, domisili, prestasi, mutasi, dan afirmasi KTM, begitu. Tapi kalau tadi memilihnya tidak, maka hanya 3 jalur di atas saja, mengikuti jalur umum, begitu. Nah, itu kembali lagi ke muridnya masing-masing, begitu. Dan di sini bukti-bukti ini diunggah atau diupload di bagian biodata, gitu. Nah, kita kembali lagi ke kita kembali lagi ke persyaratan khusus jalur ini untuk yang umum. Kita pilih yang umum saja. Karena tadi untuk yang jalur KTM itu sudah ada ya gitu. Yang membedakannya adalah pilihan jalurnya saja. Gitu. Nah, ini kita masuk ke pilihan jalur. Oke. Jalur yang pertama itu adalah jalur domisili. Untuk jalur domisili ini tidak perlu untuk mengunggah apapun lagi karena semua data-data yang diperlukan sudah ada di biodata. Nah, di sini bisa langsung melanjutkan ke sekolah pilihan. Sekarang untuk jalur prestasi. Untuk jalur prestasi ada 4 kategori jalur. Yang pertama prestasi nilai rapor, yang kedua prestasi kejuaraan akademik, yang ketiga prestasi non akademik, yang keempat prestasi kepemimpinan. Nah, masing-masing ini memerlukan dokumen yang berbeda. Misalnya prestasi nilai rapor, apa saja nih yang harus diisinya. Nah, untuk nilai rapor, untuk yang mengikuti prestasi nilai rapor, siswa tidak perlu mengisi apa-apa lagi karena nilai rapor sudah diisi di bagian biodata. Sedangkan untuk nilai TKA, ini kita akan mengintegrasikan datanya dengan pihak dengan lembaga yang menyelenggarakan TKA ini. Jadi tidak perlu memasukkan nilai TKA di sini karena kita nanti akan integrasi data, begitu. Nah, itu untuk prestasi nilai rapor. Nah, yang kedua, prestasi kejuaraan akademik. Prestasi kejuaraan akademik ini nanti ada beberapa yang harus diisi. Ini misalnya di sini ada data kejuaraan. Nah, di sini ada pilihannya untuk mengisi data kejuaraan ini. Yang pertama harus diisi adalah apakah prestasi ini berjenjang atau tidak. Nah, ini bedanya apa? Bedanya untuk untuk murid yang berprestasi dan ini berjenjang dimulai dari kabupaten, provinsi, nasional, regional sampai internasional bisa memilih prestasi berjenjang. Bisa mengonfirmasi kalau prestasinya itu adalah berjenjang misalnya dari kabupaten sampai internasional misalnya. Dan ini bukti yang valid ini adalah berlaku selama 3 tahun terakhir. Jadi kalau misalnya memang dari zaman SD nih mengikuti kejuaraannya kabupaten, oh itu sudah tidak valid. Tapi yang boleh dimasukkan ke sini adalah data-data kejuaraan atau data-data prestasi 3 tahun terakhir. Nah, jika siswa ini mempunyai prestasi yang berjenjang, maka nilainya akan diakumulasikan, gitu. Nah, jika prestasinya tidak berjenjang, maka siswa hanya boleh memilih atau boleh mengisi 1 data kejuaraan saja, begitu. Nah, ini untuk yang berjenjang ya.
Untuk yang berjenjang nanti akan ada tombol tambah kejuaraan lain. Sedangkan untuk yang tidak berjenjang, tidak ada tombol itu. Jadi cukup masukkan saja satu data kejuaraan yang paling tinggi. Misalnya ada 5 kejuaraan dan hanya satu atau misalnya ada 2 yang siswa tersebut atau murid tersebut memperoleh peringkat pertama atau misalnya juara 1 gitu. Nah, dari 2 itu lihat lagi mana yang paling tinggi tingkatnya gitu. Apakah itu provinsi atau kabupaten. Nah, pilih yang tingkat kejuaraannya juga paling tinggi gitu. Ini kita coba masukkan misalnya yang tidak berjenjang nih Adam ini. Nama kejuaraannya misalnya lomba sains, terus lomba saintek misalnya. Terus jenis pesertanya persorangan atau bergu, ini juga bisa dipilih karena ini akan mempunyai nilai yang berbeda. Persorangan lebih tinggi dari bergu. Misalnya ini persorangan. Nah, terus ini ada lagi nih, apakah diselenggarakan oleh kementerian atau tidak gitu. Misal, oh tidak, ini yang menyelenggarakannya swasta gitu. Nah, ini kalau misalnya tidak, ini nama penyelenggaranya siapa? Ini harus diisi. Misalnya ITB, Fakultas Teknik Elektro ITB misalnya gitu. Nah, tingkat kejuaraannya apa? Oh, ini senasional. Acaranya senasional. Perolehannya berapa? Oh, juara 2 gitu. Nah, ini dimasukkan tanggalnya kapan. Pastikan ini tidak lebih dari 3 tahun terakhir ya. Misalnya tanggal 13 2026. Nah, ini di sini mengunggah piagam dan sertifikatnya. Nah, ini misalnya ini ya. Gitu. Nah, ini untuk peserta khususnya. Semua ini harus terisi begitu. Nah, terus yang kedua ada prestasi non-akademik. Nah, untuk prestasi non-akademik ada sub atau cabang prestasi lagi. Yang pertama kejuaraan non-akademik, cara pengisiannya sama seperti tadi. Jadi ada berjenjang, terus ada peserta perseorangan, diselenggarakan oleh kementerian atau tidak, tingkat kejuaraannya mana saja gitu, dan memasukkan piagam atau sertifikat dan tanggal penyelenggaraan. Terus di sini ada prestasi keagamaan. Nah, prestasi keagamaan ini berbeda untuk murid hafiz. Hafiz Quran itu berbeda dengan yang lain. Nah, misalnya di sini ada Islam misalnya. Terus musabaqah tilawatil Quran. Nah, kalau MTQ di sini ada nih gitu, ada pilihannya sama kayak tadi, berjenjang atau tidak, terus diselenggarakan oleh kementerian atau tidak gitu. Tingkatnya apa? Seperti itu. Nah, tapi khusus untuk Hafiz Quran itu yang dimasukkannya adalah jumlah hafalannya. Jumlah hafalan ini terbagi 4 tingkat. Untuk yang hafal 3 juz, untuk yang hafal 4 sampai 6 juz, untuk yang 7 sampai 10 juz, dan terakhir 11 sampai 30 juz. Ini berbeda tingkat penilaiannya gitu. Nah, selain mengisikan ini harus mengunggah juga syahadah atau bukti atau sertifikat yang menunjukkan bahwa benar siswa tersebut hafiz gitu. Seperti itu. Itu khusus untuk jalur prestasi non-akademik, prestasi keagamaan, dan hafiz. Selain hafiz sama, misalnya Katolik. Katolik ini misalnya calon murid itu aktif di Pesparani. Nah, ini bisa mengikuti kejuaraan Pesparani atau lomba Pesparani. Nah, di sini
Untuk datanya sama seperti data kejuaraan umumnya, gitu. Begitu. Nah, terus di sini kegiatan kepramukaan pun sama, kegiatan kepramukaan sama, ini berjenjang atau tidak, nama kegiatan, penyelenggaranya siapa, peserta perseorangan atau bergu, gitu. Misalnya jambore itu bergu misalnya gitu, nanti pilih tingkat dan sebagainya. Nah, terus terakhir di sini ada paskibra. Paskibra juga sama. Nah, ini misalnya prestasi berjenjang atau tidak, jenis pesertanya perseorangan atau bergu gitu, dan ton misalnya gitu ya. Nama penyelenggaranya siapa, tingkatnya berapa, perolehannya berapa gitu. Begitu. Nah, itu untuk prestasi non akademik. Nah, sekarang terakhir ini adalah prestasi kepemimpinan. Prestasi kepemimpinan ini terbagi, yaitu khusus untuk peran kepemimpinan di OSIS sebagai ketua OSIS atau sebagai ketua regu pramuka. Nah, di sini memasukkan masa kerjanya dari bulan apa, tahun berapa, sampai bulan apa dan tahun berapa, begitu. Nah, di sini ada unggah surat kepengurusan untuk yang mengambil jalur prestasi kepemimpinan, gitu. Nah, itu untuk jalur mutasi. Untuk jalur prestasi, maaf. Nah, itu untuk jalur prestasi. Nah, sekarang terakhir ini jalur mutasi. Mutasi ini kebagi dua, yaitu untuk siswa pindahan dan anak guru. Anak guru ini yaitu diperuntukkan jika orang tua dari murid tersebut bekerja atau mengajar di sekolah tempat di sekolah pilihan atau sekolah tujuan murid. Misalnya murid ini atau Adam ini adalah anak guru SMA 5 misal. Nah, Adam bisa memilih nanti memilih SMA 5 jalurnya, jalur mutasi nih, anak guru. Begitu. Nah, ini bisa mengunggah dokumen dan kartu keluarga. Begitu. Nah, itu untuk jalur mutasi. Ya. Nah, jadi tadi kembali lagi, di persyaratan khusus ini adalah tahap di mana murid memilih jenjangnya, SMA atau SMK. Nah, di sini perbedaannya untuk SMK ini sama, perbedaannya hanya di domisili, yaitu untuk SMA menggunakan rayon, untuk SMK tidak menggunakan rayon, tapi diukur berdasarkan jarak terdekat dari rumah ke sekolahnya. Meskipun itu berada di luar rayon. Karena memang di sini untuk SMK ini tidak menerapkan rayon gitu, perhitungan rayon. Selebihnya sama gitu. Nah, ini kita ambil jalur domisili saja. Karena misalnya Adam ini dekat nih dengan sekolah-sekolah SMA-nya begitu. Kita ngambil misalnya Adam memilih jalur domisili. Nah, untuk jalur domisili Adam tinggal lanjutkan saja ke sekolah pilihan. Nah, di sini Adam bisa memilih sekolahnya apa saja, negeri atau swasta. Di sini boleh memilih negeri atau swasta, baik di pilihan 1, 2, ataupun 3. Dan murid bisa memilih apakah tiga-tiganya negeri, atau tiga-tiganya swasta, atau 2 negeri 1 swasta, itu boleh. Ini bebas gitu. Nah, ini misalnya di sini Adam memilih jalur sekolahnya negeri dan mengambil jalur domisili. Nah, di sini ada pemberitahuan nih. Oke, untuk sekolah, untuk jalur domisili, sekolah yang muncul itu adalah sekolah-sekolah yang berada di domisilinya dia, gitu. Nah, di sini ada pilihan, ada status penyangga nih. Penyangga itu apa? Ini diperuntukkan jika Adam ini ada di daerah di mana daerahnya itu padat, tapi sekolahnya sedikit. Makanya
di sini ada sekolah penyangga, yaitu diperuntukkan untuk siswa-siswa atau memprioritaskan siswa-siswa yang satu kecamatan dengan sekolah tersebut gitu. Jadi lebih baik ini memilih sekolah penyangga jika muncul pilihan penyangga ini. Misalnya di SMA, oh ada penyangga nih, ya udah pilihlah penyangga lebih dulu gitu. Karena ini akan menjadi prioritas. Artinya murid tersebut berada di area penyangga sekolah tersebut gitu. Nah, pilihlah ini. Nah, terus yang kedua, misalnya ada SMA yang mana lagi gitu, misalnya oh ini SMA 3 misalnya. Terus yang terakhir SMA 5 misal gitu. Nah, ini sudah terisi dari siswa, simpan pilihan dan lanjut ke konfirmasi. Nah, di sini ada status langkah aktif di sini siap dikirim. Dan di sini draft sudah siap dikirim. Nah, tapi kalau misalnya ternyata ada, oh tadi tuh sempat ngerubah nomor HP-nya tapi lupa belum diisi lagi gitu. Nah, ini nanti di konfirmasinya sudah tidak bisa dikirim gitu. Nah, makanya di sini harus pastikan terisi semuanya. Ini sudah pilihan. Nah, jika semuanya sudah terisi, di sini ada dokumen yang harus ditandatangani, yaitu SPTJM. SPTJM ini sifatnya wajib, gitu. Ini adalah surat pertanggungjawaban mutlak yang menyatakan bahwa data-data yang dimasukkan atau yang di-input di sini, yang diunggah di sini valid, begitu. Nah, ini di sini siswa bisa mendownload dulu, SPTJM-nya, kemudian diisi dan ditandatangani manual, kemudian nanti diunggah lagi, di sini mengunggah dalam bentuk PDF lagi, gitu. Nih misalnya di sini saya masukkannya asal ya, karena ini masih dummy. Nah, ini nanti SPTJM sudah diunggah. Nah, ini bisa kirim pendaftaran final, gitu. Nah, di sini pun kalau misalnya, sebentar sekolahnya saya kayaknya mau diubah nih. Ini masih bisa diubah selama siswa belum mengirim pendaftarannya. Tapi jika sudah dikirim pendaftarannya, ini sudah tidak bisa diubah-ubah lagi. Ini kita coba kirim. Nah, jika siswa atau murid sudah mengirim proses pendaftarannya, nanti statusnya akan berubah seperti ini, berkas sedang diverifikasi, gitu. Dan di sini murid bisa mengunduh bukti pendaftaran, begitu. Nah, itu untuk proses pendaftarannya. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi apa saja status-status yang akan didapatkan oleh murid. Yang pertama, ini status yang tadi ya, ketika murid sudah mengirim pendaftarannya. Yang pertama, ini berkas sedang diverifikasi, jadi murid hanya menunggu saja hasil verifikasinya seperti apa. Nah, terus yang kedua, ini statusnya adalah perlu perbaikan. Nah, di sini nanti akan mendapatkan catatan apa saja nih yang perlu diperbaiki gitu. Di sini hanya summarize-nya saja atau ringkasannya saja. Untuk detailnya nanti bisa dilihat di dalam. Nah, ini misalnya catatan perbaikan biodata. Ada ini, persyaratan umum, persyaratan khusus gitu. Nah, jika membuka form atau form perbaikan, nah di sini nanti akan ada tandanya. Ini nih misalnya di sini perlu diperbaiki. Di sini ada catatannya, gunakan email yang masih aktif dan mudah diakses. Oh, ternyata emailnya tidak valid. Oh, salah huruf nih, harusnya Fauzi misalnya gitu ya. Ahmad Fauzi. Nah, terus di sini ada nomor HP yang bisa dihubungi. Nomor HP-nya salah nih. Diubah misalnya salah angka. Oke.
Ini sudah diubah dan ini statusnya dari merah menjadi seperti ini, sudah diperbarui. Nah ini misalnya lengkapi RT RW sesuai alamat pada kartu keluarga gitu. Nah ini berbeda ternyata RT RW-nya dengan kartu keluarga, ini kita misalnya bisa ubah harusnya 8 misalnya gitu. Terus alamatnya kurang jelas nih gitu. Jalan Cikutra Barat aja misalnya, atau misalnya tidak menyertakan kalau untuk di desa itu dusun ya, ada dusun misalnya gitu. Ya udah ini misalnya dusun apa gitu ya. Nah ini bisa diubah, misal oh Cikutra Barat nomor 18 kode posnya misalnya gitu, kode posnya berapa gitu, 402723 misal gitu. Nah, jika sudah diperbaiki maka akan muncul seperti ini, sudah diperbarui. Nah, tapi ini masih ada nih, bagian yang perlu diperbaikinya masih ada. Nah, ini nanti bisa dilihat di sini. Oh, ada 4 lagi, masih ada 4 bagian yang belum selesai, begitu. Nah, ini kita coba saya buat cepat saja. Oke. Nah, ini jika semuanya sudah diperbaiki, maka di sini angkanya akan 0. Jadi 0 bagian masih ditandai dan perlu diperbarui, artinya ini sudah tidak ada yang perlu diperbaiki lagi. Dan di sini juga sudah ada tanda semua bagian yang diminta sudah diperbarui. Nah, ini kirim perbaikan, gitu. Mau kirim perbaikan atau kembali periksa, kalau kembali periksa bisa diperiksa lagi, jangan sampai salah lagi, karena jika salah lagi nanti antriannya akan mundur lagi ketika proses verifikasinya, begitu. Nah, jadi pastikan ini datanya sudah benar. Nah, ini kirim perbaikan. Nah, jika sudah diperbaiki, maka statusnya akan kembali lagi berkas sedang diverifikasi kembali. Nah, status selanjutnya, ini ketika pendaftaran siswa sudah selesai diverifikasi. Nah, jika siswa sudah diverifikasi, maka dia akan masuk ke proses seleksi. Nah, di sini bisa dimasukkan NISN-nya. Ini tidak perlu diketik karena ini sudah otomatis. Kemudian ketika dilihat ranking sementara, maka akan terlihat seperti tadi yang saya jelaskan di awal di bagian publik itu. Jadi nanti akan terlihat seperti ini, begitu. Rankingnya berapa nih, gitu. Nah ini posisi murid, gitu. Nah, status selanjutnya yaitu adalah jika murid itu dinyatakan belum lolos seleksi di proses PCMB ini. Nah, maka siswa atau murid bisa mengikuti jalur lain. Nanti bisa mengikuti jalur lain di tahap selanjutnya, baik itu tahap 1 atau tahap 2. Nah, nanti jika ikuti jalur lain, dia akan tampilannya seperti ini. Jalur mana nih nanti yang akan dipilih? Apakah prestasi, mutasi, domisili, atau afirmasi? Nah, jika memilih prestasi, berarti akan mengikuti tahap 1, yaitu yang mana ini akan lebih awal prosesnya daripada domisili, begitu. Nah, ini misalnya akan mengikuti domisili lagi, bisa. Jika mengikuti domisili lagi dan mengubah SMA-nya, itu bisa. Atau misalnya ke jalur prestasi, itu bisa, gitu. Nah, ini misalnya dia akan mengambil jalur domisili lagi, tapi beda sekolah nanti, gitu. Nah, ini nanti akan seperti ini. Karena tadi memilih jalur selanjutnya itu dia murid mau merencanakan mengikuti jalur lanjutannya itu domisili lagi, yang mana itu ada di tahap 2, maka nanti tunggu jadwal pendaftarannya ada di sini tertera nih, tanggal pendaftarannya kapan. Jadi siap-siap, dipersiapkan lagi semuanya gitu, untuk mengikuti proses seleksi di tahap selanjutnya. Nah, status selanjutnya yaitu jika murid tersebut lulus dan menunggu daftar ulang. Nah, di PCMB ini tidak ada daftar ulang. Jadi, siswa yang lolos seleksi itu
baru akan daftar ulang sesuai dengan jalur yang dipilihnya. Misal Adam itu, lulus melalui jalur domisili, maka Adam nanti harus melakukan daftar ulang di tanggal yang ditentukan, begitu. Setelah tahap 2 selesai. Ini jika, siswa lulus dan harus mengunduh berkas daftar ulang. Nah, jika setelah diunduh nanti ini yang akan dibawa ke, sekolahnya masing-masing, gitu, ke sekolah tujuannya masing-masing. Nah, ini jika, murid itu sudah melakukan daftar ulang, maka akan ada pemberitahuannya seperti ini, "Lulus di sekolah SMA Negeri 1 Bandung," misalnya gitu, "daftar ulang Anda sudah tercatat, sekolah sudah mengirim rekap daftar ulang dan status kelulusan Anda sudah final." Ini secara resmi murid tersebut, menjadi murid di SMA Negeri 1 Bandung misalnya gitu. Nah, bagaimana jika di sini selanjutnya adalah bagaimana jika murid itu tidak melakukan daftar ulang, maka statusnya akan gugur. Jika murid tidak melakukan daftar ulang, maka dia akan gugur, digugurkan oleh pihak sekolah. Gugur karena tidak daftar ulang, statusnya adalah gugur karena tidak daftar ulang. Jadi pastikan, siswa, eee, setelah lulus itu mengikuti daftar ulang, begitu. Nah itu untuk, tahap PCMB. Oke oke, selanjutnya di sini, eee, untuk siswa yang tidak lulus di jalur PCMB dan mengikuti lagi, tahap 1, maka di sini siswa melanjutkan ke tahap 1 dan di sini tidak perlu mengisi lagi, kecuali jika dia memilih jalur yang lain, misalnya. Nah, ini untuk di tahap 1 kan pilihannya prestasi dan mutasi nih. Nah, misalnya tadi sebelumnya ini ingin mengisi prestasi nilai rapor gitu. Nah, terus, saya mau coba deh sekarang ngambilnya prestasi kejuaraan akademik. Nah, berarti siswa harus memperbarui datanya. Ini data yang harus dilengkapi jika mengikuti jalur yang berbeda, gitu. Perbedaannya itu, nah, yang kedua, perbedaannya adalah pilihan sekolah. Nah, nanti di tahap 1 dan tahap 2 akan muncul, status sekolah-sekolah. Akan muncul sisa kursi yang ada yang masih kosong sesuai dengan jalurnya. Misalnya ini jalur prestasi nilai rapor di SMA Negeri 1 udah penuh. Berarti di sini yang masih paling banyak itu SMA Negeri Bandung nih gitu. Ya sudah, pilih SMA Negeri Bandung. SMA 3 Bandung, misalnya, oh ini masih 5 kursi gitu. Terus di sini SMA 5 Bandung, misalnya di sini ada 7 kursi. Nah setelah ini, simpan pilihan dan lanjutkan, terus upload lagi. Ini download SPTJM dan mengupload lagi SPTJM. Ini misalnya setelah diunggah, kirim lagi. Nah, untuk status-statusnya sama. Ini tahap 1 sedang diverifikasi. Terus ini misalnya tahap verifikasinya selesai, tunggu pengumuman kelulusan. Ini ada skor jalurnya di sini, gitu. Nah, ini bisa ngelihat nih ranking sementaranya berapa untuk melihat, prosesnya gitu ya. Nah, ini juga sama, bisa dilihat lagi, oh rankingnya masih di 18 misalnya gitu. Nah, terakhir ini statusnya lulus atau tidak. Nah, jika lulus akan seperti ini, jika tidak lulus bisa mengikuti jalur, yang lain di tahap 2. Seperti itu. Ya mungkin, seperti itu proses-prosesnya. Jadi pastikan, yang paling utama adalah mengisi data-data yang diperlukan sesuai dengan jalurnya masing-masing.
Terus pastikan data-data tersebut diunggah secara benar. Jadi tidak ada foto atau dokumen yang buram, agar proses verifikasinya lancar. Begitu, mungkin segitu saja untuk untuk proses pendaftaran siswa atau pendaftaran calon murid baru SPMB 2026 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.